Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan proyek deteksi kerumunan manusia dengan anggota saya Muhammad Gaza Azhar Lesmana dengan NRP 152021 166. Saya Muhammad Ifani Setiawan dari MPM 99202 3072. Saya Raffi Putra Darmawan dengan NRP 15 2021 082. Saya Denny Aristianto dengan NRP 2023 3073. Dan saya Anggit Nurridho dengan NRP 15 2021 134. Cara kerja dari pre-processing adalah satu resizing, mengubah ukuran data citra agar sesuai dengan kebutuhan model deteksi YOLO. Terus ada konversi frame ke format blob. Untuk mengonversi citra ke format blob yang merupakan representasi data yang cocok untuk digunakan oleh jaringan neural. Next. Terus cara kerja dari feature extraction YOLO. Model YOLO secara internal bisa melibatkan image segmentation dan feature extraction selama proses deteksi objek. Jadi pembagian grid, cell, dan lapisan-lapisan konvolusi dalam model YOLO dapat memberikan efek image segmentation dan feature extraction yang terjadi secara otomatis. Nah, selanjutnya ada image classification sama object detection. Di sini kami menggunakan YOLO. Jadi YOLO adalah metode deteksi objek real time. Dia membagi citra menjadi grid, cell, dan menghasilkan bounding box serta kelas objek pada setiap sel. Metode ini memungkinkan deteksi objek dengan cepat dan akurat. Terus ada non-maximum suppression. Setelah prediksi bounding box dihasilkan oleh model YOLO, dilakukan post-processing menggunakan metode NMS untuk mengurangi duplikasi dan mempertahankan deteksi dengan tingkat kepercayaan tertinggi. Selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan merupakan dataset sekunder, yaitu COCONAME. COCONAME sendiri adalah dataset berskala besar yang dirancang untuk mendeteksi objek segmentasi dan captioning. Dataset ini memainkan peran kunci dalam melatih model deteksi untuk mengidentifikasi dan melacak manusia di berbagai situasi dan latar belakang. Source code-nya pada project yang kami buat ini ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama ini ada OpenCV atau CV2. OpenCV ini digunakan untuk pengolahan citra dan penglihatan komputer atau computer vision. Selanjutnya ada library SIS. Jadi SIS ini digunakan untuk program melakukan pengontrolan terhadap OS-nya atau sistemnya. Selanjutnya ada NumPy atau SNP. Ini digunakan untuk komputasi numerik dengan dukungan array dan operasi matematika efisien. Selanjutnya ada modul-modul PyQt5. Ini untuk pengembangan aplikasi desktop dengan antarmuka grafis. Jadi PyQt ini untuk UI-nya. Selanjutnya ada LoadUI. Ini untuk membuat antarmuka pengguna yang dibuat dengan Qt Designer. Selanjutnya ada definite atau fungsi init. Fungsi init ini pertama itu load UI, itu inputin nama UI-nya dengan inputan GUI.UI, lalu videonya ini non. Selanjutnya video partnya kita kosongin, jadi ini inisialisasi variabel. Selanjutnya ini masukkan nama dari nama variabel buttonnya, lalu ketika diklik akan beralih ke fungsi load click. Nah di load click ini video part ini menerima file dari inputan dengan source dengan alamat demikian. Selanjutnya ada load video, di mana load video ini kita inisialisasi variabel video, di mana itu video capture-nya itu dari video part-nya itu dari load click yang ini. Lalu memanggil fungsi display video. Selanjutnya ada fungsi display video. Jadi inti dari fungsi ini yaitu menempatkan video pada label yang telah ditentukan pada aplikasi GUI-nya. Selanjutnya ada fungsi update GUI. Ini fungsi untuk menampilkan frame gambar atau video yang telah diolah. Nah, masuk ke fungsi utama pada source code ini, yaitu fungsi YOLO pedestrian detect. Pertama, kita akan membaca file YOLO v3.cfg dan juga file YOLO v3.weights yang digunakan untuk membaca model YOLO-nya. Lalu kita akan mendeklarasikan sebuah list kosong yang digunakan untuk menyimpan daftar kelas dengan nama classes.
Lalu kita akan membuka file coconames yang berisi nama daftar kelas yang dapat dideteksi oleh model YOLO V3. Nah, si coconames ini merupakan list kelas yang digunakan dalam dataset Coco untuk melabeli hasil deteksi objek pada model YOLO V3. Selanjutnya, kita akan membuka file video. Lalu di sana ada proses looping, di mana selama video masih terbuka dan masih dapat dibaca, akan memproses ke di bawahnya. Yang pertama akan melakukan resizing. Kita akan resize ukuran frame menjadi setengah dari ukuran aslinya menggunakan interpolasi linear. Lalu akan mengambil height dan width dari frame menggunakan atribut shape dari frame. Lalu kita akan mengkonversi frame ke format block dengan mengubah nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 menjadi rentang 0 sampai 1 saja. Selanjutnya, kita akan mengatur input bloknya ke dalam model YOLO V3. Lalu kita akan mengambil output layer yang tidak terhubung di dalam model YOLO V3 dengan fungsi get unconnected out layer names. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan proses forward pass pada model YOLO V3, menghasilkan output untuk setiap output layer yang diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya terdapat beberapa list kosong. Yang pertama ada boxes. List ini digunakan untuk menyimpan koordinat bounding box dari objek yang terdeteksi. Lalu ada list confidence. List ini digunakan untuk menyimpan tingkat confidence terkait dengan setiap deteksi objeknya. Lalu ada class ID. List ini digunakan untuk menyimpan ID class dari objek yang terdeteksi. Selanjutnya ada looping untuk setiap output layer yang telah diperoleh dari model YOLO V3 tadi. Setelah itu kita akan looping lagi untuk setiap deteksi objek yang dihasilkan oleh satu output layer, di mana akan mengambil bagian dari array deteksi yang dimulai dari indeks ke-5. Selanjutnya akan mendapatkan indeks kelas yang memiliki confidence yang tertinggi dari nilai confidence yang diperoleh, lalu akan mengambil nilai confidence dari kelas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu kita akan memeriksa apakah nilai confidence-nya melebihi threshold atau ambang batasnya, yaitu 0,5, dan juga memeriksa apakah kelas objeknya merupakan kelas objek person atau yang di sini merupakan kelas ke 0. Lalu kita akan mengkonversi nilai si centernya dan juga width dan juga height-nya menjadi nilai yang sesuai dengan resolusi asli dari frame gambarnya. Selanjutnya kita akan menghitung koordinat pojok kiri dari bounding box, atau ini X dan Y, berdasarkan koordinat tengah, center, dan juga ukuran si bounding box-nya. Lalu kita akan menambahkan informasi bounding box ke dalam list boxes. Lalu kita akan menambahkan nilai confidence-nya ke dalam list confidence. Lalu terakhir kita akan menambahkan ID kelasnya ke dalam list class ID. Setelah proses itu kita akan menggunakan metode non-maximum suppression untuk menghindari deteksi yang tumpang tindih. Lalu kita akan melooping lagi melalui indeks deteksi yang disimpan dalam variabel indices ini. Lalu kita akan menyimpan koordinat dan ukuran bounding box-nya ke dalam variabel terpisah. Ini ada variabel X, Y, W, dan juga H. Lalu kita akan menggambar bounding box pada frame gambar dengan fungsi cv2.rectangle. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah orangnya menggunakan fungsi cv2.putText. Lalu kita akan mengupdate GUI-nya dengan frame yang telah diolah tadi. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Nah, ini adalah tampilan antarmuka dengan pengguna. Lalu di sini ada klik tombol select file untuk menginputkan video mana yang ingin dideteksi. Nah, kami menguji dengan beberapa skenario. Yang pertamanya ada skenario di mana program hanya mendeteksi mukanya saja. Selanjutnya adalah di mana inputan videonya ini blur. Selanjutnya ini ketika kualitasnya itu low, ada beberapa miss-nya. Dan untuk skenario terbaik itu adalah ini. Di mana pencahayaannya baik, juga resolusinya juga baik. Jadi program saya rasa bekerja dengan baik sampai sini. Dari serangkaian skenario yang telah kami jalankan,
kami dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem pendeteksi kerumunan tidak semata-mata bergantung pada kualitas video. Beberapa faktor kritis seperti ukuran objek, kerapatan antar objek, pencahayaan, dan posisi objek, apakah objek terhalang oleh benda lain, juga turut berperan. Penting untuk diakui bahwa evaluasi sistem kami tidak hanya melibatkan parameter visual standar, melainkan juga dinamika antar objek dan kondisi lingkungan. Meskipun telah mencapai sejumlah kemajuan, sistem pendeteksi kerumunan kami masih jauh dari kata sempurna. Kami menyadari bahwa tantangan ini mendorong kami untuk melakukan penelitian mendalam, perluas wawasan, peningkatan adaptabilitas terhadap variasi situasional, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks visual menjadi fokus utama dalam upaya menyempurnakan sistem kami.